Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa dengan NIM 34222042. Saya akan menjelaskan perbedaan antara mesin 2 langkah dengan mesin 4 langkah. Dan untuk memudahkan mengenali perbedaan antara mesin 2 langkah dengan mesin 4 langkah, saya akan menjelaskan satu persatu beserta dengan video animasinya. Berikut videonya. Mesin 2 tak pernah menjadi mesin yang sangat populer karena konstruksinya yang sederhana. Jika dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak tidak memerlukan katup, noken as, dan rantai timing. Keunggulan ini juga membuat mesin 2 tak menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut 2 tak karena memerlukan 2 langkah untuk memproses pembakaran yang menghasilkan daya. Di masing-masing langkahnya, ada 2 proses yang terjadi hampir bersamaan. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pergerakan ini menyebabkan penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bawah piston. Penurunan tekanan ini akan menyebabkan terhisapnya campuran udara, bensin, dan oli samping ke crankcase dari atmosfer yang tekanannya lebih tinggi. Di saat yang hampir bersamaan, ketika ruang di bawah piston ini mengalami penurunan tekanan, setelah piston menutup saluran buang, ruangan yang berada di atas piston mengalami kenaikan tekanan, karena volume ruang bakar semakin sempit. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api pemicu pembakaran, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua, terjadi langkah pembakaran di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan terdorongnya piston ke titik mati bawah. Gerakan piston ke bawah menyebabkan peningkatan tekanan pada crankcase. Sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bensin, dan oli samping yang berada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Pada langkah ini, meskipun ada peningkatan tekanan di crankcase, udara tidak ada yang keluar dari crankcase, karena reed valve hanya memungkinkan udara berpindah ke satu arah saja. Tekanan yang lebih tinggi dari crankcase ini membuat campuran udara, bensin, dan oli samping akan mendorong sisa pembakaran keluar ruang bakar. Sebagian kecil energi kinetik hasil pembakaran akan tersimpan sesaat di flywheel untuk mendorong kembali piston ke titik mati atas. Dan kembali lagi ke langkah pertama, di mana ruang atas piston mengalami peningkatan tekanan dan ruang bawah piston mengalami penurunan tekanan. Jadi, langkah pertama adalah hisap di crankcase dan kompresi di ruang bakar. Pada langkah kedua adalah ledakan di ruang bakar, dilanjutkan pembilasan dari crankcase ke ruang bakar. Dengan konstruksi yang sederhana, mesin 2 tak sangat mudah untuk bergerak ke RPM tinggi, karena tidak dibatasi oleh pergerakan katup. Selain itu, konstruksi yang sederhana dan beratnya yang ringan membuatnya mudah diaplikasikan pada berbagai macam keperluan. Dari mesin potong rumput, genset, mainan remote control, hingga mesin kapal. Baik, setelah menonton video animasi dan penjelasan dari mesin 2 langkah, selanjutnya kita akan menonton video animasi dan penjelasan dari mesin 4 langkah. Mesin 4 tak merupakan mesin yang paling populer karena efisiensinya. Disebut 4 tak karena ada 4 langkah di setiap siklusnya. Langkah pertama adalah hisap. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB dengan kondisi katup buang atau exhaust valve yang tertutup dan katup masuk atau intake valve yang terbuka. Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang, sehingga campuran udara dan bahan bakar dari atmosfer yang bertekanan lebih tinggi tertarik ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah tekanan atau kompresi. Langkah ini diawali dengan tertutupnya intake valve, dibarengi dengan bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang terjebak di ruang bakar mengalami penurunan volume, mengakibatkan naiknya tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyalakan bunga api, mengakibatkan dimulainya proses pembakaran. Langkah ketiga adalah ekspansi atau bertambahnya volume ruang bakar.
diawali dengan ledakan yang menyebabkan piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Langkah ini disebut juga langkah power, di mana energi kimia pada bahan bakar berubah menjadi gerakan. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan terbukanya katup buang atau exhaust valve dibarengi bergeraknya piston ke titik mati atas, menyebabkan udara sisa pembakaran terbuang keluar. Jadi 4 langkah itu adalah hisap, tekan, ekspansi, dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisap, dan begitu seterusnya. Langkah-langkah ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 1000 rpm, berarti siklus 4 tak ini terjadi sebanyak 500 kali dalam 1 menit. Oke, setelah menonton video animasi dan penjelasan dari mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.